Kepengurusan Badan tak tahu ibu apa ini, BSKAP, Mas ingat ya, nomor 044. Nah, yang jumlah lembarannya 2000 lebih, ya. Jadi kalau nanti pada halaman 1874 itu sudah pernah dianggap Pak ya. Halaman 174 ini nyatakan bahwa ada 22 sekolah SMP di Kabupaten Belitung Timur ini yang telah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka 3 sekolah itu merdeka mandiri berubah dan 19 sekolah mandiri belajar. Nah, kita termasuk yang 19 sekolah melaksanakan kurikulum merdeka mandiri belajar. 3 sekolah yang mandiri berubah itu SMP 1 Manggar, SMP 1 Gantung, dan SMP 2 Kelapa Kampit. Ya, sudah. Nah, itulah ya. Nah, permen yang kedua ya, aturan yang kedua yaitu Kepmen 262. Ini Kepmen 262 ini isi Kepmen yang 262 itu tentang bagaimana implementasinya. Siapa ya mengimplementasikan kurikulum merdeka ini di sekolah tadi. Nah, untuk sekolah yang 3 tadi yang mandiri berubah, mereka sudah tancap gas langsunglah melaksanakan seluruhnya. Sudah ada contoh-contoh modul dan pokoknya mereka sudah yang ya. Kemudian kita ya semuanya diatur. Baik, saya langsung saja. Ini Bapak Ibu mata pelajarannya tidak ada berubah untuk kita ya, tidak ada berubah. Jadi mata pelajaran sama, mandiri berubah tadi, hanya menambah informatika. Kalau kemarin disebut apa? Komputer ya? TIK. Nah, itulah. Nah, kalau kita belum. Baik, gitu ya. Nah, kalau kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu, mata pelajaran tidak ada berubah, cuma yang itu tadi ada berubah. Nah, sama semua. Ada seni, ada ya, udah itu ya, sampai dulu ya. Nah, tidak ada berubah. Cuma pelaksanaannya dia ada yang dinamakan dengan alokasi, ada intrakurikuler dan ada P5. Nah, intrakurikuler itu KBM, tatap muka. Kalau seni tatap mukanya ada berapa jam Bu WP? 3 jam kan gitu ya? Nah, 3 jam dibagi, 2 jam untuk tatap muka, 1 jamnya untuk P5. Kemudian agama 3 jam, 2 jamnya untuk tatap muka, 1 jamnya disimpan untuk P5. Bahasa Indonesia 6 jam, 1 jam, 5 jamnya untuk tatap muka, 1 jamnya untuk disimpan untuk P5. Jadi simpan semuanya untuk P5. Gitu aja. Olahraga dan IPA 4 menjadi 3 plus 1, matematika 5 menjadi 4 plus 1, gitu kan? Nah, itu enggak perbedaan, ya. Nah, baik, ini untuk mandiri berubah. Kita mandiri belajar. Ayo sekarang kita lihat, ini hanya sekedar pengetahuan saja. Jangan sampai ada pertanyaan. Apa bedanya antara kami dengan sekolah Bu Gusti sana? Sekarang 82. Ya, bagaimana penerapannya? Nah, yang warna kuning-kuning inilah kita mandiri belajar. Yang B mandiri berubah dan yang C mandiri berbagi. Nah, ini sekedar nggak memberitahu saja, gitu ya. Karena ini nanti Pak Maman, ini akan menjadi dasar ketika kita nyusun dokumen 1 di KTSP. Bunyikanlah ini nih, agar orang tahu nih mandiri belajar dengan ketentuan seperti ini. Nah, jadi untuk kita mandiri belajar menerapkan beberapa bagian dari kurikulum merdeka
tanpa mengganti kurikulum, tidak mengganti kurikulum. Nah, jadi kita sudah disepakati menggunakan kurikulum 2013 esensial kan, yang darurat itu kan, ada darurat kan, itu ke Pak Ruah kalau di FGMP. Oke, itu ya. Jadi, kemudian ulang lagi, menerapkan beberapa kurikulum mereka tanpa mengganti kurikulum. Kita masih kurikulum darurat. Misalnya, kemudian menerapkan profil Pancasila sebagai kurikuler atau ekstrakurikuler. Jadi kita tetap pakai kurikulum kita lah. Cuma dalam pelaksanaan pembelajaran kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, P5-nya ada di mana? Proyek penguatan profil Pancasila ada di mana? Nah, kita boleh meletakkannya pada kegiatan ekstra atau boleh kurikuler, tapi kita tidak boleh ngambil jam pelajaran. Dan kata Ibu tadi teh, ya tidak boleh. Justru harus nambah kalau kita nak kurikuler. Nah, jadi kita putuskanlah bahwa P5 itu kita laksanakan dengan teknik ekstra kurikuler. Tuh ya. Nah, selesai. Ini enggak kita. Yang pertama, jadi kurikulum kita kurikulum 13 atau kurikulum darurat menggunakan KIKD biasalah, cuma proses pembelajarannya menggunakan proses diferensiasi. Kemudian P5-nya kita sisipkan pada kegiatan ekstra. Itu. Siapa nanti yang akan mengampu ekstranya? Ya semua guru akan mengampu ekstra itu dengan cara membagi-bagi menjadi beberapa kelompok. 10 guru yang mengajar di kelas 7 itu akan menjadi fasilitator dari kegiatan ekstra P5 tadi, dengan cara membagi siswanya menjadi beberapa kelompok dari setiap kelas. Sekelas ada berapa? 25. Ada berapa kelas gitu? Ada kelas 7. 2 kelas, jadi 50-an ya? 50 orang gitu ya? Jadi 50 itu mungkin, jadi kita bagi setiap kelompok 10 misalnya, tapi diampu oleh fasilitatornya 2 orang supaya semua kebagian dengan 1 koordinator. Mungkin wakil Pak sekolah yang jadi koordinator ya. Ya, yang menjadi koordinator. Nah, itulah dulu ya tentang. Jadi yang pertama tadi tentang surat keputusan tentang bahwa kita ini sudah resmi ada pelaksana kurikulum merdeka. Keren kan? Ya, keren. Oh, 3 kampit ya? Oh iya, keren. Kita apa? Kece. Kece, oh iya kece. Itu Bu, sebenarnya kece itu kreatif, ada tapi cerdas. Nah, ya. Itu Bu ya. Nah, tidak sembahyang saja Pak. Minta tolong itu dalam anak kita gini. Kami ini olahraga kuningan apa? Jadi harus pelan-pelan. Jadi ada 2 hal kita, 1 tetap pelajaran diferensiasi, yang kedua tentang P5. Jadi kita belajarkan P5 sebagai kegiatan ekstrakurikuler tadi dengan 1 menuju koordinator ini bagi nantinya. Oke, nah, oke. Saya karena inilah Lamika adalah 2 tutor di sini. Ada 2 CGP ya, jadi butuh tidak khawatir tentang ini. Saya di sini tentang pembelajaran diferensiasi itu hanya ngangat-ngangat saja lah. Kelihatan tuh, tidak kelihatan ya? Tidak. Kelihatan?
Kelihatan kan? Kelihatan kan? Cuma tidak jelas. ya, kelihatan kan? Kelihatan. Cuma tidak terbaca. Oke, ini saya kayak gitu ya. Nah, tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi, ya, kita tahu lah, nggak usah dijalan, bahwa pembelajaran diferensiasi, mana buku bahasa Inggris? Oh, aku pernah minta terjemahkan. Diferensiasi itu artinya. Pembelajaran diferensiasi itu ada pembelajaran yang bagaimana kita memfasilitasi siswa-siswa kita yang berbeda agar mereka belajar untuk mencapai kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Kira-kira ya, aku nak agar gitu ya. Okay. Jadi definisi sederhana saja gitu kan Pak Waya, bahwa bagaimana kita merancang proses pembelajaran dengan kadar yang sama, akan tetapi kita merancang proses pelajaran yang bermacam-macam agar siswa yang memiliki karakteristik yang bermacam-macam tadi bisa belajar dengan maksimal. Itu sederhananya. Minum dulu. Oke, Bapak Ibu, nah kita mulai kalau gitu kita lakukan different tadi lah nggak ngantuk lah ya. Tuh, Ibu jangan nggak dia nggak sejak lain saya bahwa sasaran dari pembelajaran diferensiasi itu adalah karakteristik anak yang berbeda tadi, gitu ya. Berbedanya apa? Bukan berbeda nama, apa berbeda warna kulit, bukan berbeda ada ekstrovert, ada introvert, ada no senang bersama-sama, ada no senang menyendiri, bukan itu. Tapi itu ya, karakteristik anak yang berbeda itu berbedanya karena kesiapan belajarnya berbeda. Atau mengkata kita kasar kita tanya muda, ada no cepat, ada no sedang, ada yang lambat. Kecepatan belajar, kecepatan menerima dan mengolah informasi. Ya dah, pelajaran kita deh. Jadi ada cepat, ada lambat, ada sedang. Itu namanya disebut kesiapan belajar. Siap, tidak siap, kurang siap, gitu kan? Amat siap. Yang kedua, karakteristik anak tadi itu karena mereka mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Minat, bakat, digolongkanlah oleh para ahli itu bakat minat itu menjadi satu. Ada yang minatnya ke seni, ada minatnya ke olahraga, ada minat ke sains. Tuh. Nah, ketiga, gaya belajar. Ada yang karakteristik anak itu ada yang gaya belajarnya senang melihat macam-macam gini nih. Kita pakai apa gambar-gambar, pakai video, pakai apapun. Nah, ada anak yang kalau belajar seperti itu jadi termotivasi gitu dan cepat gitu dia nanti. Itu namanya gaya belajar di visual, kan ya? Gitu kan, Bu Bella ya? Terus selain visual ada kinestetik, kemudian ada auditori. Auditori itu cukup dia mendengar saja lah, dia daripada begitu, tapi dia betul dia gitu ya. Aduh, nah jadi itu tapi tidak bisa dipaksakan, karena itu mereka itu given tadi namanya, ya tidak bisa dipaksakan. Tapi makanya orang menggabungkan minat, bakat dan minat, betul Pak Dede ya. Kalau bakat mereka punya bakat, gitu. Tapi ada yang tidak berbakat tapi berminat.
Nah, maka digabungkan bakat dan minat. Saya minat ke seni, saya minat ke seni, tapi saya tidak bakat ke seni, tapi saya punya minat di situ. Maka digabungkanlah bakat dan minat. Ya. Oke, jadi inilah Bapak, karena adanya ini tadi karakteristik 3 ini, maka guru itu harus punya jawaban. Kalau kesiapan belajarnya itu rendah, ya pernah kan? Kalau anak itu bakatnya seni, harus kita fasilitasi. Kalau bakatnya kalau gaya belajarnya memang gaya belajar kinestetik, nah guru jangan putus asa gini. Stres aku lihat ini belajar gitu. Jadi harus kita mengenali. Nah, itu kan. Nah, jadi salah satu cara sebenarnya guru BK ya punya kemampuan untuk ini ya, punya ilmu, kemampuan semua punya ilmu untuk mendeteksi bakat minat, punya ilmu untuk mendeteksi gaya belajar, punya ilmu untuk mendeteksi kesiapan belajar. Jadi kalau Bapak sebenarnya ada cara, ada diajarkan dulunya kan ketika di BK ya. Oke. Nah, akan tetapi tidak salah kalau kita meminta bantuan kepada orang-orang yang lebih profesional. Maka kita melaksanakan ACG, akademik general check up, untuk mengetahui 3 ini yang sudah ada. Itu diolah Bu Bella ya, agar kita punya data per kelas. Udah kan? Oke, terima kasih. Oke, tapi bagaimana menjawab tantangan anak yang berbeda ini? Nah, inilah bahwa apa strateginya kita agar semua anak itu tidak kita tinggalkan. Begini, saya cerita dulu. Kalau aku ngajar dulu, aku ngajar bahasa Indonesia, kan ada pembahasan tentang teks bahasa petunjuk. Apa nih? Kalau bahasa petunjuk terus apa namanya teks apa Bu? Bu Sumi? Prosedur. Iya, prosedur. Jadi teks prosedur dulu bahasa petunjuk nyebut begitu kan? Jadi ketika saya ngajar itu, ini petunjuk, ya dengar ya Bu ya, tulis kita bagaimana petunjuk cara masak mie instan. Bawa esok ya, mie instan ya, bawa. Oh iya, sebagai. Kemudian sekarang tugasnya setelah kita berbicara, sekarang tugasnya adalah membuat bahasa petunjuk ya. Kamu bahasa petunjuk membuat jejak ringkas, kamu bahasa petunjuk membuat cara masak gangan, kamu buat petunjuknya tentang semacam lah. Ibu yang nentukan. Okay. Saya bagi kertas buram 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Kertas buram. Buat di sini ya. Okay. Kata anaknya, borong amat kertas ini. Satu anak kertas buram, yang dicor-corkan. Jadi mereka bertanya, Bu, uang ke Bu, aku pakai pakai karton aja karton Bu, tidak boleh. Kata ibu Bu, aku buang ke bisa aku gambar-gambar. Ini Bu aduh lah, gambar-gambar. Tidak boleh, saya bukan ngajar seni. Jawaban saya dulu. Ya, buang ke Bu. Lain ditanya, tidak buang, pokok pakai itulah. Karena ibu nggak ngajar oleh lain, ibu ngajar bahasa. Yang akan saya nilai itu cuma bahasanya saja, bahasa petunjuk. Gimana cari kawan? Nah itu saya dulu. Padahal, anak-anak boleh berbeda. Betul yang akan saya uji itu adalah bagaimana mereka membuat bahasa petunjuk. Bahasanya kiapa, ciri-cirinya kiapa. Ada kata perintah, gitu kan, ada kata perintah dan sebagainya. Nah, tapi saya tidak tahu bahwa ternyata bakat minat anak itu harus kita fasilitasi ketika kita mengajar. Mungkin yang bertanya kemarin itu karena dia punya bakat seni menggambar, gitu kan? Pakai bunga-bunga, pakai gitu. Nah, jadi itulah sebenarnya yang dinamakan dengan diferensiasi. Itu namanya diferensiasi produk. Jadi produknya boleh berbeda tampilan fisiknya, tapi isinya memang tidak berbeda karena kita punya satu, yaitu
tujuan pembelajarannya yang harus kita capai, yang harus dicapai oleh anak itu tidak berbeda. Oke, nah itu nggak cerita saja. Waktu saya ngajar dulu, ternyata salah. Berikutnya, nah ini bagaimana variasi atau strategi pembelajaran? Oh, konten boleh berbeda. Kemudian bisa berdiferensiasi proses, bisa berdiferensiasi produk dan lingkungan belajar. Ini sudah pernah Pak kita bisa ya, tidak akan panjang-panjang gitu. Oke. Jadi produk, balik lagi kepada yang saya ceritakan tadi, produk ini ya, ini dia produk. Produk itu hasil pekerjaan anak teh. Kalau sekarang anak boleh pakai video, produk ya. Bahasa petunjuk boleh nggak pakai video di video kan? Boleh. Kemudian pakai tulisan saja, diskusi pakai tulisan kamu, boleh. Tergantung minat anaknya. Kemudian terus langsung presentasi, misalnya, iya langsung presentasi, lisan dan sebagainya. Jadi itulah namanya produknya berbeda, diferensiasi produk dan proses begitu juga. Nah dalam proses itu nantinya ada kelompok anak yang atas, bawah dan sedang. Itu kita dengan tujuan pembelajaran sama, akan tetapi perlakuan kepada mereka itu berbeda. Mungkin untuk anak yang dalam kelompoknya dia termasuk kelompok yang lambat, mungkin kita berikan dengan tambahan media dan sebagainya. Ya. Mungkin untuk anak yang tinggi kita suruh baca saja, ini buku teksnya, baca saja dan baru nanti kita olah di dalam LKPD-nya. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin saya langsung saja ini ke contoh-contoh ya, contoh psiko ini. Kita diferensiasi itu bisa diferensiasi konten, bisa produk dan bisa proses dan produk. Nah, Bapak Ibu, apakah kita harus dibidik video langsung? Harus berbeda kontennya, berbeda prosesnya, berbeda produknya? Enggak. Kita boleh memilih. Yang idealnya memang ketiga-tiganya kita different. Bedakan. Oke, ini contoh ya. Bapak Ibu, kita kan sudah tahu gitu ya. Tadi kita bicara tentang kesiapan belajar. Kesiapan belajar siswa tadi, ada siswa bawah, ada kelompok bawah, kelompok tengah, kelompok atas. Itu ciri-ciri, ya. Oke. Nah, di sini tentang konten kita lihat kelompok A dibagi ya. Ini materi terorganisasi gerak. Kelompok A kata belum mengenal rangka manusia. Nih, belum mengenal rangka manusia. Ya. Kelompok B hanya mengenal beberapa. Kelompok C sudah mengenal sebagian rangka manusia. Jadi kelompok A itu adalah kelompok bawah, kelompok B-nya kelompok tengah, kelompok C-nya kelompok atas. Betul ya? Betul ya? Betul apa enggak? Makan hidup. Makanya saya itu sebenarnya tadi maunya pagi loh Pak. Kita sesama guru tuh, sesama seguru seilmu tuh sudah tahu bahwa ketika siang itu adalah jam rawan. Gitu ya. Kita sudah tahu seguru seilmu. Nah, udah ya, itu ya. Latar. Jadi anak sudah dikelompokkan. Nah, di sini latar kelompok. Tikinot tadi itu, dia udah mereka tidak bagus. Paham itu? Itu biasa, belum different itu untuk semua. Nah, peserta didik mengumpulkan informasi tentang manusia melalui video pembelajaran organ gerak manusia. Itulah different kan? Untuk semua kelompok. Menurut kamu? Belum. Karena semuanya nonton video. Oke.
setiap kelompok mengolah informasi yang didapat untuk menjawab persoalan stick note tadi. Peserta didik secara berkelompok mengolah informasi yang didapatkan untuk menjawab persoalan tadi. Dikelompokkan, sudah dikelompokkan. Dikelompokkan apa? Berdasarkan tadi A, B, C. Nah kalau siswanya banyak, mungkin kelompok A ada, tergantung kan, kelompoknya ada berapa orang, kita kan tidak menyebutkan ini. Ya kan? Fokus ibu-ibu. Tidak apa-apa, enggak jangan sama juga nanti yang diberikan oleh Pak tadi ada siap. Bukan berarti harus dengan ibu saja kan? Boleh, tidak ada masalah. Apalagi kalau tidak kelihatan, ya. Nah, guru mengarahkan peserta pembuktian pernyataan yang berdasarkan pengolahan informasi memberikan bagian kepada setiap kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya. Nah, ini tadi. Di sini kita memberikan ya. Oh, ketika mereka mulai LKPD, mereka harus menjawab pertanyaan di sticky note tadi ya. Mereka diberi bantuan untuk kelompok A, yang kelompok dasar sekali tadi, mereka diberi soal itu prosesnya. Kemudian kalau kelompok kedua mereka diposot dan kelompok tiga hanya diberi bahan bacaan. Nah, pertama kali video bersama-sama, belum different kan ya? Jika kan Pak itu Pak ya. Nah, itulah kira-kira yang namanya different tadi. Tergantung anak itu kemana, berada di kelompok atas, bawah, atau tengah. Paham ya? Nah, untuk mengetahui seorang anak itu siap atau tidak siap kelompok A, B, atau C untuk setiap materi, dia pun cari secara umum saja kira-kira tak mengetahui. Belum kan pertama-tama kita hanya mengelompokkan dulu. Kelompok dulu ya, A, B, C, D, kelompok bawah, kelompok atas, kelompok atas, kelompok bawah. Dia pun cari. Jadi kelompok A, ini A, B, ini C bisa. Dia pun cari. Nggak perlu. Kita memang sudah ada di CU hasil GI-nya ada. Tapi, untuk bagaimana? Kan belum sticky note gitu. Kita belum sticky note. Tanya langsung. Hah? Siswa minat. Ditanya kan anaknya ditanya tentang apa? Kayak belajarnya yang mana? Iya. Maunya kemana? Betul. Ditanya tentang materi tadi, itu yang namanya pre-test. Jadi walaupun kita sudah ada tadi, ya sudah ada hasil CGI itu generalisasinya ya, sudah tahu. Tetapi untuk setiap materi, untuk setiap pembuka materi yang baru, anak perlu kita beri pre-test agar kita mampu menggolongkan anak kelompok A, B, atau C. Tapi tidak setiap pertemuan. Asal kalau kita membuka pokok bahasa baru, misalnya di olahraga, ini hari ini minggu ini kita tentang voli. Lakukan itu. Mungkin prioritas mereka lain gini. Kalau tidak tertulis boleh, tapi setiap makul itu punya kondisi sendiri yang saya tidak sampai dari sini. Jadi mungkin minggu ini akan bahas tentang voli. Lakukan prioritas. Selesai waktu itu, mungkin 3 minggu berikutnya atau bulan berikutnya kita akan bicara tentang bola. Karena mungkin ketika atlet voli, ya, dia akan menguasai. Ya enggak? Si A namanya Ani, mungkin pada bahasan voli dia berada pada kelompok C karena dia bagus penguasaannya. Tetapi mungkin saja dia berada untuk bahasan sepak bola, mungkin saja dia turun ke kelompok A dasar. Tak tahu di mana ini. Bisa seperti itu kan? Nah, ya. Jadi saya bicara tentang ideal, Pak ya, namanya. Idealnya setiap kali buka pokok bahasanya KD atau pokok bahasa yang baru, itu sebaiknya retest untuk mengelompokkan anak-anak tersebut. Paham? Ya. Kalau bukan hanya satu-satu, betul Pak Mulya ya? Itu
Itu bukan satu-satunya cara untuk mengetahui untuk mengelompokkan, ada cara-cara yang lain. Cara-cara itu Pak Wah, tambahkan kalau untuk mengelompokkan tadi, selain pretest tadi. Kalau selain pretest juga bisa dibuat pertanyaan mandiri, diminta untuk menuliskan di kertas, nah, nanti dikumpulkan, nanti dikelompokkan berdasarkan jawaban siswa boleh. Karena kadang-kadang minat belajar itu kan yang tidak punya hasil ACGU kan tidak dapat mengetahui, tapi dari siswanya, oh saya lebih senang yang mana. Tapi dijelaskan dulu kalau anak kami kita di sini itu kembali menjelaskan apa itu yang kinestetik seperti apa, yang audiovisual seperti apa, atau yang minat belajarnya dengan teks seperti apa gitu. Jadi anak-anak mengidentifikasi dirinya, aku lebih senang ini misalnya. Tapi bisa saja nanti pada saat pertemuan berikutnya bisa berubah lagi, bisa. Artinya tidak saklek harus pada pelajaran ini misalnya di kelompok rendah, tinggi, sedang. Besok bisa saja berdasarkan minatnya. Kecuali pada saat di produknya. Kalau peragian produknya boleh silakan sesuai minat gaya belajarnya siswa. Tapi perlu memang bantuan scaffoldingnya tadi di yang paling bawah tadi, atau scaffoldingnya pada saat produknya itu. Scaffolding itu bantuan guru pada klaster siswa yang masih membutuhkan pendampingan. Jadi sebagian siswa. Ya, kayak gitu ya, betul kita bahas. Jadi maksud saya ketika ini untuk ini pertama untuk mengetahui kemampuan ya, kesiapan belajarnya, idealnya untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, idealnya bahwa kita mengadakan pretest atau bentuk seperti apapun bentuk pertanyaan setiap kita mengganti topik. Karena mungkin di topik poli tadi dia berada di kelompok bawah. Mungkin di topik bola dia mungkin berada di karena penguasaan nasa kita ini. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu. Nah, baik. Jadi kita sudah tahu ini kelompok A diberi torso, ya kan, memberi bantuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di diri. Kelompok B yang menengah tadi hanya diberi poster. Kelompok C yang memang paham lagi lah, nah itu dibiarkan pakai bacaan saja. Oke, jadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini katanya produk itu di sini ya. Di sini ketika sini kan produknya kata membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Oke, di sini kata kita boleh contoh peserta didik membuat model sederhana alat gerak manusia sesuai dengan bakat minatnya, boleh membuat karya dari tangannya dan boleh membuat video. Dapatkah anak kita buat video kalau ini pun bisa? Karena anak sudah punya HP. Sekarang sudah anak ya, malah lebih canggih dari HP dari HP saya yang mau buat foto Pak Lima Iko lah, nggak penuh harus dihapus ada harus dihapus untuk menerima yang baru ya. Nah, Bapak Ibu bisa mati ini dia. Peserta didik membuat model rangka manusia. Yang pertama mungkin dengan menggambarnya saja, kalau dia memang yang menggambar. Kemudian mungkin dia membuat karya. Saya pernah waktu ini Bu Darifah, waktu kemarin dokumentasi guru kelas berapa? Kelas 3 SD itu menggambar rangka siswa, rangka tangan dan rangka kaki. Disuruh menggambar di karton, ini udah digambar tangannya, kemudian dipotong. Nah, itu tangannya. Tapi mau rangkanya dipakai sedotan plastik. Sedotan plastiknya dipotong, ditempel di gambar tadi. Jadi ini ada berapa bosnya? Ada 2, katakan 2. Ini dapat 2. Kalau ini berapa? 1, 2, 3, jadi. Jadi di situ dapat tangannya ketika itu bisa. Nah, mungkin seperti itu tergantung dari bakat minat kan.
yang menggambar, aku lebih suka menggambar lah, menggambar rangka manusia asik. Bagi mereka menggambar rangka manusia kayak mungkin tangan saja, misalnya itu tergantung lah kedalaman materi ini. Kalau SMP kan bukan tangan saya ini lo kayak gambar, ada rangka-rangka. Ibu Ilda ya, rangka manusia kalau SMP itu bagian mana biasa? Semua. Nah kalau di SD kelas 3 itu anggota gerak tubuh dia ya, tangan, kaki juga. Jadi inilah Bapak Ibu, makanya saya, ketika saya ambil contoh IPA kelas 5, karena ini berlanjut juga bisa, cuma memang lebih dalam. Nah mungkin anak-anak yang tadi punya bakatnya ke seni, mungkin mereka akan menggambar rangka manusia tadi. Mungkin akan membuat karya dari kertas tadi. Gitu ya. Mungkin juga mereka akan membuatnya rangka itu mereka jelaskan melalui video. Nah ini kita sudah memfasilitasi anak berdasarkan bakat, berdasarkan minat dia, ya. Jadi di sini ada diferensiasi produk tergantung dari minat dan bakatnya. Di sini ada diferensiasi proses tergantung dari kesiapannya di kelompok A, kelompok B, atau kelompok C. Atau kalau kita menurut Bapak Ibu ciri-ciri dari konten ini mana yang paling mudah kita laksanakan? Dari penerapan diferensiasi, mana yang lebih mudah kalau Pak Arwah untuk penerapan diferensiasi ini? Kalau yang lebih mudah dalam artian kesiapan gurunya juga ya. Itu di diferensiasi kontennya dulu kan. Kontennya dulu kita siapkan yang berbeda. Kalau selama ini kan di RPP itu siswa diminta membaca buku bla 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 bla. Dah satu untuk semua kan. Jadi obat sakit kepala untuk obat sakit perut, obat mata dan lain sebagainya. Nah sekarang kita diminta ki dokter gitulah. Oh dapat membedakan, oh ini kemarin sakit mata, oh yang ini sakit perut misalnya. Nah, maka obatnya beda-beda gitu kan. Jadi yang kontennya aja digunakan. Dan sakit mata kita beri saja yang itu baca gitu. Coba kita baca gitu. Yang sakit telinga kita beri saja videonya seperti itu. Lalu yang kedua di prosesnya. Berarti setelah tahu diagnosanya, disiapin obatnya, pemberian obatnya. Jangan yang sakit mata tetap aja minumnya yang obat sakit perut kan tidak sembuh jadi kan gitu. Oke. Terima kasih Pak. Jadi nah kita Bapak Ibu, apalagi kita tak belajar ini ya, bisa saja hanya ngambil produk saja. Produk aja lah kita bedakan dulu. Apalagi untuk materi-materi yang ringan, materi-materi yang mudah, ini boleh kita ambil produk aja dulu, bisa untuk belajar, ya. Tapi jangan sampai tidak ada. Ini kata Bu Galita kemarin cerita ketika beliau supervisi ya Bu. Boleh tambahkan Bu, ketika supervisi dengan Bu. Terima kasih Bu Rita. Kemarin kalau saya lebih ke langsung ke kelas ya supervisi, karena untuk SMA SMK kami di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memang diwajibkan oleh Pak Gubernur itu untuk level 2. Jadi kurikulum merdeka berubah kayak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus gitu. Jadi MKKS SMA SMK berusaha mandiri, mereka memanggil narasumber. Jadi memang sampai sekarang mandiri saja pelatihannya, ada beberapa sekolah yang malah memanggil sendiri untuk narasumber yang didatangkan ke sekolah masing-masing. Nah, jadi kalau saya lebih langsung ke kelasnya, saya ingin melihat seperti apa penerapannya. Mengikuti kelasnya, kalau saya terlalu banyak membaca itu nambah menit. Jadi akan lihat gitu, kalau sudah langsung melihat praktek di lapangannya, baru saya juga masih belajar sama kami dengan Gurita.
saling diskusi kami seperti apa, kalau di SD seperti apa, SMP, SMA gitu ya. Sehingga adalah nambah-nambah ilmu. Kemudian dengan melihat langsung praktek guru yang sudah mengikuti CGP itu semakin tambah nyaman. Nah, kemarin saya di SMA Gantung, saya supervisi kelas 10, Pak Marta, kebetulan beliau mengajar PKN, itu dapat banget gitu suasana kurikulum merdekanya dengan pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi mulanya memang saya minta dulu RPP-nya seperti apa, skenario yang akan ditampilkan besok seperti apa. Kami diskusi, akhirnya dia melalui grup WA sudah melakukan tes asesmen non akademik ya untuk mengetahui kira-kira pembagian kelompok ini berdasarkan apa ya. Jadi berdasarkan minat dan bakat mereka kemana gitu. Nah, terciptalah ada 5 kelompok. Semula kata Pak Mata ceritanya bahwa hampir semua anak-anak di kelas itu kepengennya produk mereka itu dalam bentuk Canva. Lah jago-jago kok dia bilangnya pakai Canva. Akhirnya protes Pak Mata, nggak bagus gitu ya, kurang seru kami ini nak dinilai dan kurang berbeda. Diulang lagi, ternyata ada yang mau buat video, ada yang mau buat artikel, PowerPoint, Canva dengan dipoin-poinkan pula, di PTT-kan pula. Suasana pembelajarannya tidak lagi di kelas. Dia, Bu, saya mau di ruang serbaguna, kita lesehan. Sudah produk ya? Belum, prosesnya. Ya. Nah, kemudian pada saat prosesnya itu lah santai lah gitu. Siswa tuh aktif benar lah, nyaman melihatnya. Mereka enjoy belajar ya, tapi serius. Jadi dalam waktu 2 jam pembelajaran itu mereka sudah dapat materi pengantarnya, kemudian langsung membuat produknya semua kelompok itu, kemudian sampai presentasi. Jadi ada anak kelompok yang membuat video dalam waktu yang singkat, jadi dia hampir kurang lebih 1 jam pelajaran 45 menit itu mereka dapat menyelesaikan video. Okay. Ada juga yang kelompok video yang saya lihat anak-anak luar biasa sekarang, barangkali mereka sudah terbiasa TikTok dan sebagainya. Jadi pada saat di video gitu ya, mereka betul-betul tampil seperti pembawa acara gitu. Jadi dengan gaya masing-masing. Kemudian melihat angel yang bagus untuk sebagai latar pada saat presentasi luar biasa ya. Jadi sebenarnya kita intinya Bapak Ibu jangan takut. Memang di kurikulum merdeka ini kesiapan Bapak Ibu guru untuk terjun itu yang utama. Jadi penyusunan RPP itu boleh kita boleh melihat mengcopy paste, tetapi harus disesuaikan dengan anak didik kita seperti apa. Okay? Jadi dengan adanya kita membuat sendiri, tahu langkah-langkahnya, tidak kelupaan gitu. Okay? Nah, saya tadi yang saya katakan tadi Pak Mata itu sempatlah tidak pede gitu. Padahal pada saat kami diskusi, sebelum tampil kami diskusi, besoknya dia tampil luar biasa. Okay? Saya sampai angkat jempol luar biasa anak-anak itu. Dalam waktu yang 2 jam pelajaran mereka dapat menghasilkan dari mulai kontennya, prosesnya dan produknya berjalan dengan baik. Belajarnya ada yang kami nonton video Pak di lingkungan sekolah di depan-depan, boleh silakan. Ada yang mau lesehan sampai tingkat-tingkat nulis artikel boleh, tidak masalah. Tapi tetap mereka dalam kondisi yang tertib gitu ya. Jadi walaupun ada bercengek-cengek ya wajar saja gitu kan. Tapi suasana pembelajarannya dapat ya. Kemudian kesimpulan akhirnya refleksi gurunya setelah ditanya, Pak kita kelak kini pula sejak belajar. Nah, seperti itu sehingga mereka ada keinginan lagi untuk mencoba pada materi yang lain dengan suasana belajar yang sama seperti itu, jadi santai. Jadi yang penting dalam kurikulum merdeka itu bahwa anak-anak nyaman belajar sehingga mereka dapat menyerap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, tidak hanya dari guru tersebut tetapi dari pengalaman mereka di lapangannya. Begitu saya pesankan semangat gitu, jangan takut, jangan merasa banyak amat kan administrasinya seperti itu seperti ini keluhan-keluhan. Kalau kita terlalu banyak mengeluh tidak mudah. Hadapi, siapkan diri sendiri, emang itu tugas kita sebagai seorang guru.
Ya, jadi semangat Bapak Ibu untuk SMP 2. Saya yakin dan percaya memang kan ini tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai seorang guru, itu insya Allah semuanya dimudahkan. Itu barangkali tambahan saya. Tanamnya itu di prosesnya ini harus diperhatikan oleh guru, fasilitatornya. Oh, ketika perencanaan siapa, ketika pelaksanaan siapa, gitu. Nah itulah yang menjadi beda. Nah ini dimensinya, dimensi atau nilai sikap yang ingin dibelajarkan di dalam proyek itu adalah ini beriman, mandiri, gotong royong, kebinekaan, bernalar kritis dan kreatif. Nih ya. Nah nanti dari dimensi ini diturunkan, kita harus memilih elemen. Dari elemen diturunkan lagi menjadi sub elemen. Dan di sub elemen inilah nantinya kita akan membuat rubrik penilaiannya. Akan menilai. Oke, Ibu langsung aja sini.